Wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaban. Orang kalau pernah bohong sekali, maka dia akan terpaksa berbohong kedua, ketiga, keempat sampai disebut kadzdzab. Rasulullah bersabda, "Idza ahabba qauman, idza ahabba ar-rajul syai'an aktsara dzikrahu." Kalau seseorang suka sesuatu, dia banyak menyebutnya. Akan memberi petunjuk kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan memberi jalan kepada surga. Wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi yang hadir semuanya, siapapun yang mendengarkan, baik jauh ataupun dekat, online ataupun offline, dan juga guru-guru kita, wabil khusus Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, syarrul ladzi Fal-awwal, hadis pertama an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini diperkirakan wafatnya tahun 33 Hijriah, barengan dengan Sayyidina Utsman. Lebih dulu beliau. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mempelajari Al-Quran lebih dari 70 surat langsung dari Rasulullah SAW, dan beliau hafal, bukan baca teks. Abdullah bin Mas'ud sempat terjadi pergesekan sedikit dengan sahabatnya, itu Utsman, ketika Sayyidina Utsman mengatakan salim mushaf. Lalu Sayyidina Utsman membakar mushaf-mushaf selain yang dia punya, yang dicatat sekitar 6 mushaf. Terjadi konflik dengan Abdullah bin Mas'ud. Tapi konflik itu hanya sebentar. Kalau bukanlah karena Sayyidina Utsman tahan dikritik dan dicaci maki, dan beliau mau mengambil sikap tegas untuk memusnahkan mushaf-mushaf yang lain selain mushaf Utsman, maka kita gak akan bisa baca Quran yang ini sekarang. Ini sejarahnya panjang sekali, dan saya sampai hari ini masih ngajar ini untuk kelas pasca sarjana. Ya, untuk pasca sarjana kita masih membedah kok bisa orang di zaman itu nulis dan Quran akhirnya final seperti ini. Itu sejarahnya panjang sekali, ya, sangat-sangat panjang. Sehingga dulu ada orang-orang Mesir mengisukan aneh-aneh terhadap Sayyidina Utsman, dianggap Sayyidina Utsman ini menista agama, dianggap diktator. Akhirnya Sayyidina Utsman datangin mereka di musim haji dan minta mereka untuk memperjelas maksud kalian apa mengatakan saya begitu. Langsung ditodong oleh beliau, ya. Selamanya Sayyidina Utsman itu gak pernah nodong orang, tapi sekali itu beliau kemudian nantang balik ceritanya. Ya, jarang-jarang, saya jarang menemukan Sayyidina Utsman itu seperti itu. Ya, alhamdulillah kita kemudian berkat Sayyidina Utsman mau dicaci, mau dikritik di zaman itu, kita dapat Al-Quran seperti ini. Dulu ada namanya Mustafa Utsmani, disalin di zaman Timur Leng di Uzbek sekitar 50. Jadi di zaman Timur Leng, walaupun dia bagi orang Turki, orang Baghdad, Afghanistan dianggap zalim, tapi bagi orang Uzbek dianggap sebagai penyebar keislaman yang baik. Ya, beda-beda wilayah, beda sejarah, ya. Itu saya pernah melihat, alhamdulillah, mushafnya di Tashkent, ya. Di Tashkent, di daerah di Uzbekistan, dan belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Sekarang sudah ada titik, sudah ada harokat. Nah, ini pakai ilmu rasam, pakai ilmu qiraat, pakai ilmu macam-macam.
Jadi untuk menulis Quran ini ada ilmu khusus yang diperlukan. Jadilah Quran. Dulu Sayyidina Utsman adalah orang yang menginisiasi di awal. Ya. Barakallahu wa jazallahu ta'ala anna. Ya. Semoga Allah memberkahi Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman sampai hari ini dituduh nepotisme oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, maka saya berkali-kali katakan ke teman-teman Syiah itu, coba kalian berhenti deh ngomongin sahabat Nabi dengan kata-kata yang buruk. Pasti kita bisa ngobrol bareng, pasti bisa berjamaah bersama. Tapi nggak semua mau. Ada yang mau dan tidak mau. Ya. As-sidq, kata Nabi SAW, diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, inna sidqa yahdi ilal birr. Sesungguhnya sidq itu bersikap sama antara lahir dan batin, ya. Yahdi ilal birr, akan memberi petunjuk kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu akan memberi jalan kepada surga. Wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Nah, di sini ada proses. Sesungguhnya seseorang akan bersikap siddiq sampai Allah catat di sisinya sebagai siddiqan. Jadi orang yang sudah tercatat, sudah terbukti bahwa dia benar-benar siddiq, disebut siddiq, ya. Nah, Nabi, salah satu karakter Nabi kemudian jadi nama beliau adalah Siddiq. Maksudnya apa? Ini kalau orang jujur, sekali dia jujur, dia akan berlatih jujur. Nah, nanti Allah tulis dia siddiqan. Wa innal kadhiba, dibalik biar faham, Nabi kemudian membalik. Wa innal kadhiba, sesungguhnya kebohongan, yahdi ilal fujur, akan membuka jalan kepada kekejian. Maksudnya sekali orang berbohong, dia akan membuka pintu kebohongan kedua, bohongan ketiga, keempat. Nah, ini maksudnya. Wa innal fujur, kalau sudah dia buka pintu kekejian, dia sedang membuka pintu ke an-nar, neraka. Hati-hati nih, ada yang kecil terutama. Jujur walaupun dihukum itu lebih baik daripada bohong, selamat dari hukuman, ya. Pernahkah Allah tidur? Allah nggak pernah tidur. Maka Allah tidak pernah bisa ditipu. Kalau guru-guru kalian bisa ditipu, bisa ditutup, tapi Allah nggak bisa. Wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaban. Orang kalau pernah bohong sekali, maka dia akan terpaksa berbohong kedua, ketiga, keempat, sampai disebut kadzdzab. Kadzdzab itu bahasa Arab artinya banyak bohong. Dalam bahasa Arab kadzdzab fa'al disebut dengan mubalaghah, fa'il mubalaghah, orang yang bohongnya udah nggak dihitung. Ya. Jadi kalau hadis ini diringkas, miftahul jannah as-sidqu, kunci surga adalah sidq, bersikap sidq. Hadis kedua, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari Abu Muhammad cucu Rasulullah, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Khusus untuk zuriat Nabi, ulama kita membolehkan kalimat alaihissalam, Hasan alaihissalam, ya. Boleh juga pakai, kalau kayak Sayyidina Ali, karramallahu wajah. Dan itu bukan ajaran di luar ahlus sunnah, masih ahlus sunnah, ya. Nah, yang paling aman radhiyallahu anhuma, ya. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala hafiztu min Rasulillah, aku hafal dari Rasulullah, kata Sayyidina Al-Hasan,
Kenapa saya sering menyebut sahabat dengan kata Sayyidina, apalagi Hasan bin Ali? Karena Nabi mengatakan ketika Hasan dan Husain sedang main-main, beliau mengatakan, nunjuk, huma sayyida syababil jannah. Mereka berdua adalah sayyid, pemimpin anak-anak muda di surga. Semua di surga umurnya 33 tahun. Nanti kita sama umurnya, sama Pak Haji. Tenang Pak Haji. Umur sekarang udah macam-macam ya, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Nanti umur di sana sama. Yang beda itu cuma makomnya yang beda. Ya. Makomnya itu ya tergantung di kolbunya itu Allah seberapa tinggi. Jadi ada seorang bertanya kepada gurunya, wahai Tuan Syekh, di situ riwayatnya Abu Yazid, bagaimanakah posisiku, makomku di sisi Allah? Apa jawaban imam ini? Bagaimanakah engkau meninggikan Allah di dalam kolbumu, setinggi itulah engkau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang duduk dekat Sayyidina Ali, ayahnya Sayyidina Al-Hasan, menghujat dunia terus. Apa ini dunia? Apa ini? Ngomong sial tuh. Dikira orang begitu benci dunia, enggak. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah SAW bersabda, idza ahabba qauman, idza ahabba ar-rajul syai'an aktsara dzikrahu. Kalau seseorang suka sesuatu, dia banyak menyebutnya. Ini orang dari awal duduk sampai udah lama yang disebut-sebut dunia sial, dunia laknat, pemerintah zalim, pemerintah sial. Akhirnya hari-hari cuma menghujat. Kata Sayyidina Ali, sebenarnya kamu cinta. Jadi orang yang menghujat dulu Presiden Soeharto, Gus Dur, sekarang Jokowi, ya, sebelumnya Soekarno, itu orang yang cinta sebenarnya sama mereka ya. Karena disebut-sebut mulu, jadi status, jadi diposting. Ya, saya senyum aja, kayaknya dicintai. Orang-orang seperti ini lagi cinta. Kalau dia cinta kepada Allah, pasti dia banyak nyebut nama Allah. Lalu ngapain dia nyebut begitu? Supaya menyembunyikan sesuatu di dalam dirinya. Orang yang hujat-hujat dunia diulang-ulang, berarti ada sesuatu keburukan yang dia sembunyikan dari kolbunya. Mungkin dia cinta dunia. Nah, kalau hujat-hujat pemimpin itu rata-rata ingin disebut pro politik A, B, C, D di sisi orang lain. Hati-hati juga. Itu riya yang tersembunyi. Untungnya duniawi. Riya dalam hal duniawi itu tidak sampai kepada derajat yang terlaknat ya. Kalau yang dalam masalah ukhrawi kan fawailul lil musallin, celaka, terlaknat orang-orang yang merasa dirinya sholat padahal waktunya dia tidak jaga, dan yang kedua dalam sholatnya dia riya. Ya. Baik. Apa kata Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan menghafal ini ketika Nabi sudah mulai sangat sepuh ya, 60-an waktu itu. Nabi itu diangkat bukan karena beliau sakit-sakitan atau tua. Kenapa Nabi diangkat? Kenapa Nabi kemudian wafat? Karena tugasnya sudah selesai. Jadi kapan kita wafat? Kalau tugas kita selesai. Jadi gak usah khawatir ya, mau pandemi kayak gimana nanti balik lagi. Kalau tugas kita belum selesai gak diambil. Ntar anak saya gimana? Nggak usah mikirin itu ya. Ntar ini gimana? Ntar nggak usah pikirin itu. Kalau tugas selesai, Allah ambil ya. Hafiztu min Rasulillah SAW. Aku hafal dari Rasulullah SAW. Nah ini ketika Rasulullah sudah mau selesai tugasnya. Maka ini hadis-hadis akhir yang didengar beliau. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini sudah jadi kaidah fikih. Tinggalkan yang membuat kolbumu gelisah.
Raib itu sesuatu yang bikin gelisah dalam kolbu, kepada sesuatu yang tidak membuat dirimu gelisah. Ini terjemahan kolbiahnya. Kalau terjemahan ahli fikih, tinggal yang ragu, ambil yang engkau tidak ragu. Tapi kalau saya menerjemahkan, tinggalkan yang membuat jiwamu, kolbumu gelisah, kepada hal yang membuat kolbumu mantap. Bagaimana caranya? Ada namanya indikator. Nabi itu kalau ngomong, dulu belum ada namanya tesis, hipotesis gitu ya, belum ada. Tapi Nabi sudah berbicara dengan model itu. Ada kaidah, lalu ada indikator kebenaran dari kaidah itu. Beliau kemudian memberikan indikatornya. Apa kata beliau? Fa inna sidqa tuma'nina. Indikator kamu benar, kamu tidak salah, at-tuma'nina, ada kedamaian, ketentraman di dalam qalb. Saya pernah cerita dulu, mungkin lupa. Dulu waktu saya pernah kerja di satu lembaga keluar kota, waktu itu jam saya rusak atau apa, saya beli jam, masih ingat? Ya, mungkin ada yang ingat satu dua. Saya beli jam, tapi saya lupa itu pakai duit kantor atau duit saya pribadi. Itu seminggu sholat saya gak bisa khusyuk. Biasanya sholat itu terasa kayak ngobrol dengan Allah. Ini enggak. Setiap kali sholat, saya biasa masang di sebelah kiri, Allahu Akbar, kepegang gak? Kepegang nih di sebelah kiri. Itu kayak dia ngomong, aku bukan dari duitmu. Tapi yang bisikan satu lagi, dari duitmu kok. Seminggu 5 waktu saya tidak khusyuk. Itu harganya cuma 300.000. Zaman-zaman masih mahasiswa, saya sekaligus kerja. Bayangkan 300.000 bikin saya nggak khusyuk. Padahal kalau itu kita kencengin dikit bisa jadi milik saya. Anggap saja itu milik saya, kan selesai. Kan hukum fikih, hilangkan yang ragu. Tapi dalam bab qalbu enggak, da'ma yaribuk, da'ma. Nah, ada kalimat itu ma. Ma itu diartikan sebagai al-asbab allati yuribuk, sebab-sebab apa saja yang membuat engkau ragu, membuat engkau gelisah. Da'ma, maka kata ma dalam bahasa Arab tadi tidak hanya berarti yang, isim mausul, penghubung, tapi di situ ada makna. Apa saja sebab-sebab yang membuat engkau ragu, maka tinggalkan. Akhirnya karena sudah beli, sudah dipakai, ya udah 300.000-nya dibalikin ke kantor. Itu hari Senin saya sholat, saya nangis. Orang kayak kehilangan sesuatu lalu ketemu. Gimana rasanya? Kita suka sesuatu, nggak ketemu dia, atau ketemu, itu bergetarnya luar biasa. Sholat zuhur saya nangis ya. Itu baru 300.000. Gimana kalau ada orang yang nggak jelas makan duit 3 juta, 300 juta, 3M, 3T, itu sholatnya gimana tuh dia ya? Nggak bisa dibayangkan dia sholat kayak gimana. Nah, jadi apa indikator sidq? Ada kedamaian, ketentraman di kolbu. Kenapa? Orang itu tentram jika yang zahir dengan batinnya sama. Jadi kenapa sholat kok masih gelisah? Berarti kolbunya dengan fisiknya belum sama. Kepalanya sudah sujud, kolbunya belum sujud. Tangan sudah naik, Allahu Akbar, tapi kolbu belum membesarkan Allah di dalam diri, masih membesarkan diri. Makanya sholat kaki masih nyari kawan ya. Ya, itu sih boleh dalam fikih, tapi dalam ilmu rohani itu cacat ya. Kita hanya meluruskan kaki, mencari kaki kawan sebelum takbir. Kalau sudah takbir jangan cari-cari lagi ya. Itu bukan khusyuk, namanya kusut ya. Wal kadhib raibatun. Sedangkan
kebohongan itu penciriannya satu, yaitu gelisah, gundah di dalam kalbu. Ya. Hadis ketiga dari Abu Sufyan, Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang. Ini dialog Abu Sufyan waktu ia belum muslim. Abu Sufyan ini nggak Islam, cuma gengsi. Dia pengen dihargai sedikit lah. Maka seorang pendakwah memang kadang-kadang harus berdamai sedikit untuk masalah itu. Dia mau nyapa dikit gitu. Abu Sufyan ini masuk Islam ketika Nabi mengatakan masuk Mekah tahun ke-8 Hijriah, siapa yang masuk ke rumah Allah selamat, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, rumahnya gede, selamat. Dia merasa dihargai, langsung masuk Islam. Jadi penghalang dia masuk Islam satu aja, kok Muhammad ini ponakanku kok kurang hargain aku, kira-kira gitu. Coba dihargain saya sokong dia. Nah ini Abu Sufyan ketika dia bawa barang dagangan ke Rum Timur, yaitu Suria. Heraklius dalam bahasa Arab itu Hirokla ya. Itu bertanya, Abu Sufyan, dia belum muslim, fama ya'murukum, apa ajaran orang yang mengaku nabi di kampungmu? Kata Abu Sufyan, ajarannya sederhana, wa'budullah wahdah wa la tusyriku bihi syai'a, sembah Allah jangan syirik. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan ajaran-ajaran syirik orang-orang tua kalian. Hadis ini dipakai oleh kawan saya yang baru hijrah untuk membid'ahkan amalan Ustadz Fadun yang suka ziarah, yang suka tawasul, yang suka yasinan, tahlilan. Itu orang tua-tua kalian ini disuruh tinggalkan. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan ajaran orang tua kalian. Orang tua yang ada di hadis, yang ada di ayat itu disebut orang tua nenek moyang yang musyrik. Sedangkan tawasul mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah itu menganjurkannya ya. Tabarruk, mengambil berkah, itu hadisnya mutawatir, ada di Bukhari, ada di Muslim. Ingkar itu bisa kufur. Tabarruk itu ngambil berkah rambut Nabi, ya, bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sampai hari ini masih muter Ka'bah? Kalau tawaf ngapain? Kalau sholat ngapain ngadep ke sana? Karena tempat itu dulu yang tadinya Nabi menghadap kiblat kemana? Ke Palestina, ke Al-Quds. Di zaman beliau diubah. Maka kita sholat menghadap ke kiblat yang sekarang itu tabarruk namanya, mengambil berkah Rasulullah SAW. Kenapa sampai hari ini dianjurkan mencium Hajar Aswad? Kata Sayyidina Umar, hei Hajar Aswad, kamu ini tidak bermanfaat bagiku, tidak ada mudarat bagiku, kecuali karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku menciummu. Ini Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar ya. Sayyidina Ali datang, beliau lain ngomongnya, enggak, wahai Hajar Aswad, sebaliknya justru engkau bermanfaat dan bisa memberi mudarat dengan izin Allah. Jadi mereka ini beda ahwal rohani. Jika sahabat dalam torikotnya sudah berlain, ini torikot rohani namanya. Sayyidina Umar torikotnya torikot tauhid. Apa arti tauhid? Torikot itu jalan, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Sayyidina Ali torikot tabarruk, mengambil berkah ya. Ini amalannya orang Indonesia, paling senang ngambil berkah ya, salaman ya, cium tangan. Dan sekarang kita beruntung, artefak-artefak yang berasal dari Rasulullah sudah banyak nyampe di Indonesia, sudah banyak ya. Saya pun dapat, tapi saya nggak boleh cerita. Repot orang kalau sudah mencari begitu, kerjanya itu lupa ngaji. Tabarruk itu matlub, itu dituntut, tapi yang lebih tinggi adalah mencari ilmu.
Itulah keberkahan yang tidak ada hentinya, ya. Lalu kata Abu Sufyan, itu dalam bab tauhid. Orang lupa, Nabi itu tidak hanya mengajarkan tauhid. Yang paling mahal, wa ya'muruna bis-shalati was-sidqi wal-'afafi was-silah. Ada 4. Rasulullah itu mengajarkan kami salat, bersikap sidq, afaf, menjaga kehormatan, bisa juga berarti tidak minta-minta, was-silah, ini yang paling mahal, menjaga silaturahim. Ini Nabi itu juga silaturahim tidak hanya kepada muslim, tapi juga kepada non muslim. Jadi saya berhusnuzon jika ada tokoh agama yang duduk bersama dengan lintas agama, barangkali dia masuk ke bab silah, ya. Barangkali itu bagian dari cara dia berdakwah, ya. Kita nggak usah tuduh dia liberal, plural, ya. Allah maha tahu isi kolbunya. Sidq ini juga berarti kemantapan kolbu. Nah, ada di hadis yang keempat dari Abu Sabit Sahal bin Hunayf, wa huwa badari. Dia termasuk orang yang ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar itu jumlahnya tidak banyak, hanya 313, sejumlah dengan para rasul. Apa artinya? Ahlul Badar adalah pewaris spirit para rasul yang 313. Maka Nabi mengatakan, "I'malu ma syi'tum fa inna Allah qad ghafara lakum." Kalian suka-suka, Allah sudah hafal, sudah ampuni semuanya, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man sa'alallahu ta'ala syahadata." Siapa yang minta dimatikan dalam keadaan syahid. Syahadah itu syahid, menyaksikan Allah, bisidqin, dengan kemantapan hati, ballaghahullahu ta'ala manazil asy-syuhada. Allah akan sampaikan dia ke maqam syuhada, wa in mata 'alal firash, meskipun dia meninggal di atas tempat tidur. Siapa yang seperti itu? Itu Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Dua orang ini disebut syahid padahal meninggalnya di atas kasurnya sendiri, ya. Dan Nabi sudah mengabarkan bahwa mereka ini akan syahid ketika naik ke Gunung Uhud. Gunung Uhud itu batu, dan dia kenal siapa yang naik. Maka jangan pernah coba-coba bermaksiat di atas gunung, ya. Itu gunung mengerti. Itu gunungnya bergetar. Akhirnya Nabi menghentakkan kakinya, "Wahai Uhud, di atasmu ada Rasul, ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar, dan ada 2 orang syahid." Nabi sudah mengabarkan akan cara meninggalnya 2 orang ini, bahkan 3 orang ini, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, ya. Siddiq ini juga berarti jujur. Di zaman dahulu, sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad, jadi Islamnya Nabi Muhammad datang, Islamnya para Nabi terdahulu belum menghalalkan apa yang kita sebut ghanimah, harta rampasan perang. Jadi kalau ada perang, lalu orang yang dikalahkan, di situ ada emas, ada apa semacam, semuanya boleh diambil. Itu di zaman Nabi SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW, ghanimah haram diambil. Disebutkan dalam riwayat ini, ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim. Dulu ada seorang nabi mengajak umatnya perang. Dan di tengah perperangan ada seorang pejuang yang luar biasa, mengalahkan banyak musuh. Tapi nasib, Masya Allah, dia tertusuk dan mati.
Apa yang dikatakan di sini? Ketika orang ini mati, ada masalah, Allah tunjukkan. Nabi ini ngomong, inna fikum ghululan falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Nah, kalau di sini orangnya belum mati, ya. Di sini belum mati. Hendaklah kalian berbaiat kepadaku min kulli qabilatin rajulun, dari setiap satu kabilah satu orang perwakilan. Jadi dulu orang perang itu per suku, kirim. Nah, kirim satu orang yang berbaiat kepada Rasul tersebut. Faqala inna fikumul ghulul falyubayyi'ni qabilatu. Ya, di antara kalian ini ada yang ghulul, korupsi. Korupsi itu dia ngambil harta rampasan perang, tapi disembunyiin. Lalu setiap orang menjulurkan tangannya. Lazaqat yadu rajulin biyadih. Ya, dia bukan menjulurkan, ya menjulurkan, ya bahasa Indonesia. Tangan begini itu apa? Benar, menjulurkan, bukan menjulurkan lidah kan? Ya. Inna fikumul ghulul falyubayyi'ni qabilatu. Terus faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin min adh-dhahab fawada'aha faja'at nar fa'akalatha falam tahul ghanaim li ahadin qablana. Ya, kalau di sini satu versi masih ternyata benar, tiba-tiba ada satu kelompok membawa harta ghanimah. Ya, membawa harta ghanimah. Di zaman Rasulullah ada kejadian orang yang tadi bisa mengalahkan siapa saja, tapi nasibnya tidak beruntung, mati. Ketika dia hendak disolatkan, Nabi merasa ada sesuatu. Pas dipegang, di dalam mantelnya ada emas. Ada emas dia simpan. Jadi dia lagi perang, yang terbayang sama dia ghanimah, harta rampasan perang. Karena memang ada satu riwayat di Tabrani kepada para jomblo yang hendak menikah tapi gak punya modal, kata Nabi, jahidu taghtanimu, berjihadlah kamu lalu ambillah harta rampasan perang. Nabi pernah ngomong gitu dulu. Jadi dulu perang itu tuntutan di zaman itu. Dulu orang konflik dikit perang. Perangnya Ukraina itu yang besar kan beritanya. Tapi dulu lebih dahsyat, perang itu dulu lebih dahsyat, main fisik, ya, ketemu dan gerilya mereka dulu. Kalau sekarang kan lebih kepada alat-alat aja ya. Kita nggak tahu nih kapan berhenti perangnya. Ya, perang itu yang menang rugi, yang kalah rugi, nggak ada yang manfaat. Dan negara sekitarnya hancur. Yang di sana perang, tapi kita yang kemudian yang kesulitan, mana nggak? Harga minyak naik, yang bikin apa nih untuk tahu, kedelai naik semua. Tapi alhamdulillah, karena itu berbahaya untuk kesehatan ya. Kalau terlalu banyak itu bahaya. Nah, itu bab jujur dalam berperang, dalam beragama. Sekarang jujur dalam muamalat. Hadis yang ke-6. Ada Abu Khalid Hakim bin Hizam, ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, yang Islam sama dengan Abu Sufyan, yaitu tahun ke-8 Hijriah. Nabi masuk ke kota Mekah, pulang kampung dan tidak umroh tahun 8 Hijriah. Masuk kota Mekah nggak umroh, itu gimana? Nggak afdal ya? Kenapa Nabi tidak umroh di tahun ke-8? Karena umroh amalan pribadi, sedangkan Nabi Fathu Mekah Nabi dengan silaturahim. Nabi mengamankan Mekah dengan cara bersilaturahim. Datang ke Abu Sufyan, semuanya Nabi temui. Ya. Dan beliau hanya sekitar
sepekan, seminggu di Mekah dan tidak sempat untuk umroh lalu pulang. Ya, kita kalau dengar ada orang ke Mekah nggak umroh, kita bilang apa? Goblok itu orang, bodoh itu orang. Ya, kita ngomongnya begitu. Nabi enggak. Nabi ketika ada amal sosial, ada amal private, pribadi, personal, yang beliau tinggiin apa? Yang beliau sosial. Nah ini contohnya ya. Kalau pagi-pagi gini ngantuk kan? Aslinya saya ngantuk, baru pulang jam 1 saya. Tapi karena ini bagian dari amal sosial, kita korbankan jam tidur. Kalau saya santri, kami santri biasa tidur habis subuh. Santri-santri tradisional itu biasa. Kalau santri modern makruh katanya. Saya tanya ke ustadz yang mengharamkan tidur ba'da subuh. Itu ente pakai dalil apa? Oh ternyata bukan dalil. Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya tidur ba'da subuh, dibangunin pakai kaki. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Allah turunkan rezeki pagi hari di pasar, kamu kok malah tidur di sini? Bangun, sono. Ini bukan hadis. Ini perkataan Imam Ahmad, beliau wafat 241 Hijriah. Ya. Ini kalau perlu cocok untuk orang Indonesia kantoran. Sama dagangnya sebelum subuh udah buka lapak. Ya. Tapi kalau tinggal di negeri subtropis, matahari terbit jam 3 ada terbit, terus setengah 4. Kerja tetap jam 8. Maka habis subuh tidur lagi orang sana. Benar nggak Pak? Di Kanada begitu dulu. Ya. Di Prancis sama. Ya. Apalagi Inggris, ke atas lagi. Apalagi ke atasnya lagi Irlandia. Ya. Nah, kita ini sering menggunakan riwayat yang bukan hadis, kita perlakukan seperti hadis. Akhirnya kita benci sama orang yang tidur habis subuh. Tidur habis subuh itu, dulu kita konfirmasi itu kepada guru kami, Kiai Ali Mustafa Yaakob, ahli hadis Indonesia di zaman itu. Apa jawaban beliau? Kemakruhan, bukan haram, kemakruhan tidur habis subuh itu bagi orang yang ma'isyahnya, hidup mata pencariannya bergantung kepada time di pagi hari. Kalau yang sekarang online habis subuh tidur lagi nggak ada masalah ya. Ustadz Fadun kalau lagi nggak kemana-mana bebas ya. Santri ya, kita tahu dia santri kan ya. Tapi lain kalau yang santri-santri yang ini makruh, nggak makruh, bahkan nggak boleh karena peraturan pesantren. Cuma dulu kiai-kiai kita kalau lagi libur, ya Masya Allah, pada subuh, pada wiridan, mereka tidur lagi. Namun afdolnya tunggu syuruk, tunggu terbit matahari, maka tunggulah matahari terbit dengan berzikir, baru tidur. Itu afdolnya. Nabi mengatakan itu khairun minad dunya wa ma fiha, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Keberkahan berzikir sesaat itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Ini bukan nyuruh ntar tidur habis subuh ya, bukan. Jangan perlakukan riwayat yang bukan dari Nabi sama dengan riwayat yang dari Nabi. Kalau yang ada itu riwayat Sayyidatuna Aisyah melarang orang tidur ba'da asar. Karena membuat orang seperti orang gila. Tidur pada asar, bangun maghrib. Ngomong, ini pagi itu subuh. Pagi itu subuh. Pagi apa? Maghrib. Pernah begitu nggak? Nah, tapi kalau ahli zikir mah sama aja. Ahli zikir tidurnya zikir, bangunnya zikir. Dia mau tidur kapan aja boleh. Bahkan ahli zikir itu saking tenangnya, rileksnya, dia bisa tidur dalam zikir. Lagi duduk ketiduran ya, itu nggak apa-apa. Yang parah itu lagi Jumatan tidur didongengin ya. Al-bayyi'ani bil khiyar, ini bab muamalat. Transaksi
jual beli itu bahasa Arabnya baik. Itu bil khiyar, ada khiyarnya, boleh. Ada khiyar majlis, ada khiyar dengan syarat, ada jenis-jenis khiyar. Khiyar itu dulu kita kalau beli barang, misalnya beli baju, nggak boleh dites. Nah, orangnya ngomong, ntar kalau nggak cocok balikin aja. Jika dia memberikan hari, itu lebih baik. Tapi standar 3 hari. Ya, standar 3 hari. Orang tuh boleh seminggu lagi juga boleh, misalnya gitu. Tergantung dia kasih berapa. Ya. Atau dia katakan, jika masalahnya pada ABCD itu di luar tanggungan kami. Nah, itu ada. Ya. Kalau belanja di swalayan, bagian pecah belah, memecahkan berarti membeli, itu udah pastilah ya. Malam yatafarraqa, ada namanya khiyar majlis. Khiyar majlis, keluar dari tempat itu maka sudah selesai baiat, selesai transaksi baiknya, maka tidak boleh lagi memilih. Nah, ada yang begitu. Al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, disebut khiyar majlis. Keluar dari pasar, keluar dari toko tersebut, maka sudah selesai, nggak boleh ditukar. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika kedua-duanya penjual pembeli ini jujur, burika lahuma fi bai'ihima, diberkahi dua-duanya. Wa in katama wa kadzaba, jika ada yang menyembunyikan aib si penjual, wa kadzaba, dan mereka berdua saling bohong, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dicabutlah keberkahan dari keduanya. Biasanya yang jual jengkol atau ya, jengkol yang atas-atas bagus-bagus. Dulu saya lihat orang jual jengkol. Ada yang jual, yang paling parah itu jualan yang Palembang, duku Palembang. Oh, itu paling parah. Ya. Yang dipajang itu yang gede-gede bagus, tapi ketika dia ngambil, dia ambil yang kecil. Itu nggak akan diberkahi. Apa ciri-ciri tidak berkah? Orang tidak mau datang lagi ke sana. Jadi para pedagang ini mengira ketika dia menampilkan yang bagus, terus dia kasih yang tidak bagus, itu dia untung. Betul, untung sesaat, tapi tidak berkah. Al-barakah itu khairun katsir. Ketika anugerah kebaikan itu bercucuran dan tidak habis-habis. Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berdagang, beliau statusnya masih nabi, tapi nabi yang disembunyikan oleh Allah. Ketika berdagang bukanlah mengurangi hak orang. Setiap kali jual barang pasti ada hadiah dikasih, walaupun hadiahnya tidak dari barang itu. Jadi beliau sediakan mana yang biasa, barang-barang yang kelasnya nilainya A, itu dijual, dikasih hadiah. Hadiahnya diambil dari yang satu. Kita sekarang nyebutnya apa itu? Bakar-bakar duit, ya. Startup itu mereka bisa naik kalau bakar duit. Nah, Nabi Muhammad SAW belum sampai seminggu barangnya sudah habis. Nabi SAW bukan ingin yang kita sebut tadi dapat untung sesaat, tapi beliau mau berbagi. Akhirnya orang tandain yang jualan di pojok itu namanya Muhammad dari Mekah. Kalau kita belanja pasti dapat hadiah. Dari mulut ke mulut nggak nyampe seminggu habis, bahkan 3 hari sudah habis. Jadi Nabi Muhammad SAW dimanapun berdagang pasti ngasih orang hadiah. Tapi ngasih hadiahnya jangan yang konyol, jangan yang dari pokok. Nah, seperti Nabi SAW lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, hadis ini ada sekitar 6 dan 3 ayat, ya. Intinya bahwa sidq pertama berarti keselarasan lahir dan batin, yang kedua kejujuran, yang ketiga berarti ketentraman di dalam kolbu, dan yang terakhir kejujuran dalam bertransaksi, ya. Termasuk juga dalam
berjihad, bermuamalat dan lain sebagainya. Semoga Allah Ta'ala memberikan sifat siddiq kepada kita, keluarga kita, anak-anak, santri, keluarga, dan terutama para pemimpin-pemimpin di negeri kita. Ya. Allah marzuqna sidqa, Allahumma balligh ilayna asy-syahadah bis-sidq. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidis Sadiqin. Allahumma ya Allah, sampaikan salam kami, salawatmu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, penghulunya orang-orang yang siddiq. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi li siratal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah, anugerahi kami sifat-sifat kenabian, sifat sidq, sifat amanah, dan angkatlah derajat kami dengan keduanya. Allahumma ya Allah, muliakan kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, masyayikh kami, keluarga kami dengan dua sifat ini, siddiq dan amanah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, tetapkan hati kami dalam kejujuran, dalam ketaatan, dalam mengingatmu dan mati dalam husnul khatimah. Allahumma ya Allah, ya Nur, nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa bi nuri ihsanik wa bi nuri musyahadatik. Allahumma ya Allah, hati kami penuh kegelapan ya Allah, maka terangilah dengan cahaya ihsanmu, cahaya memandangmu, cahaya dipandangmu, cahaya nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khairan fihi wa ba'da. Allahumma ya Allah, turunkan keberkahan bagi kami, keberkahan hari ini, keberkahan yang ada di dalamnya dan setelahnya. Wa na'udzubika min syarri hadzal yawm, min syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Lindungi kami ya Allah dari keburukan yang ada pada hari ini dan keburukan di dalamnya dan setelahnya. Bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.